Shalom. Di kesempatan ulang tahun ini tema kita adalah homecoming ya. Mari kita berdoa meminta pertolongan Roh Kudus untuk boleh mengerti firman Tuhan. Bapa kami di surga, kami sungguh melihat karya Tuhan yang luar biasa ajaib terjadi di Sing ini. 29 tahun Engkau memimpin, Engkau menumbuhkan dan kami boleh merayakannya pada hari ini. Kami rindu firman Tuhan kembali menjadi dasar bagi kami untuk beribadah, untuk bertumbuh dan untuk melayani di Sing ini. Berbicaralah Tuhan karena kami sangat ingin mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, homecoming itu istilah bahasa Inggris, mungkin kalau disederhanakan saya kira boleh dibilang kayak mudik gitu ya. Mudik. Jadi yang namanya homecoming itu adalah orang yang pulang ke rumah untuk merayakan kepulangan mereka. Homecoming itu artinya pulang ke tempat asalnya bersama-sama. Nah, minggu depan ini udah mulai ya arus mudik. Orang dari berbagai tempat, berbagai profesi mereka mengupayakan yang terbaik supaya bisa pulang ke desa, pulang ke tempat asalnya masing-masing. Orang mudik ini teman-teman tentu tahu sebagai orang Indonesia tiap tahun biayanya besar sekali, bahkan kecelakaan itu sangat besar sekali setiap kali pulang pergi mudik. Ya, ada di luar negeri itu mengatakan kematian massal itu terjadi setiap kali mudik. Cuman bersyukurnya di Indonesia jumlahnya sekitar 2 tahun yang lalu itu semakin berkurang. Artinya orang-orang itu semangat pulang. Dan kita tentu tahu mereka pulang itu bukan untuk mendapatkan sesuatu, malah mereka pulang itu memberikan sesuatu. Ya, mereka kerja setahun gitu, ditabung, itu mereka pulang lalu mereka memberikan kepada orang tua atau saudara di desa. Mereka ingin pada waktu pulang itu ada semacam kebanggaan kalau masih ada orang tua ya atau keluarganya itu. Mungkin teman-teman juga tahu bahwa beberapa orang itu di sini beli baju bagus-bagus, pulang ke desa ditaruh ya di kamarnya itu bajunya dipajang gitu, tidak pernah dipakai. Tapi orang tuanya itu bangga bahwa anaknya itu bisa punya baju yang bagus. Lalu kita tahu bahwa waktu pulang itu uangnya habis ya, Nah, biasanya utang-utang lagi gitu. Nah, itu mudik ya. Di samping segala hal negatifnya sebenarnya luar biasa indah ya orang Indonesia ini ya. Sebenarnya kalau dibandingkan orang bule-bule itu rasa kekeluarganya itu besar orang Indonesia ini. Jadi mudik itu ada semacam homecoming. Orang merasa aku berhasil, aku ingin kembali dan berbagi. Nah, saudara sekalian, dengan usaha yang sangat besar tetapi ada satu kebanggaan pada waktu mereka pulang. Nah, kalau dipadankan dengan kekristenan, mudik atau homecoming itu ada sedikit perbedaan maupun juga persamaannya. Nah, teman-teman kalau ke Christian homecoming, pulang ke tempat asal secara Kristen atau menurut Alkitab itu ada beberapa pengertian. Ya, ada kesamaan dan perbedaan. Tetapi kalau kita mau membaca Alkitab adalah yang pertama bahwa di dalam Alkitab cerita mengenai homecoming itu ada 2. Satu, ketika Israel keluar dari Mesir, mereka itu mau pulang kembali ke Kanaan ya, homecoming ke Kanaan. Tetapi pada pagi hari ini yang mau saya bahas adalah ketika mereka pulang dari Babel. Setelah dibuang 70 tahun karena nakal, karena terus-menerus memberontak, menduakan Tuhan, dihukum 70 tahun, lalu dikembalikan oleh Tuhan kembali ke tanah Kanaan. Jadi homecoming yang mau kita lihat menurut Alkitab itu bagaimana prinsipnya? Yang mau kita lihat dari peristiwa ketika Israel pulang dari Babel. Nah, firman Tuhan mengenai Israel pulang dari Babel itu sebenarnya merupakan satu prinsip contoh tentang bagaimana orang-orang Kristen termasuk saudara dan saya pelan tapi pasti sama Tuhan itu dipanggil pulang dan kita masuk ke rumah Tuhan, yaitu bergereja. Bahwa kita semua itu adalah melakukan homecoming ketika dari berbagai perbedaan dan peristiwa kita digiring oleh Tuhan masuk ke rumah Tuhan dan di sini masuk ke Sing. Itu adalah homecoming. Nah, satu step berikutnya adalah bahwa homecoming itu
juga merupakan satu cerminan kita semua kelak akan pulang ke rumah Tuhan di sorga. Pelan tapi pasti kita itu akan diarahkan oleh Tuhan kembali ke rumahnya. Nah itu menjadi semacam secara bertahap ya, apa artinya homecoming di dalam Alkitab. Nah firman Tuhan mencatat satu hal yang sangat indah sekali. Bahwa homecoming di dalam Alkitab itu adalah merupakan anugerah dan panggilan Allah kepada kita. Kalau orang-orang mudik itu kan maunya orang yang merantau mereka pulang. Itu maunya orang yang merantau. Tetapi kalau homecoming di Alkitab itu adalah Allah sebagai Bapa memanggil pulang. Nah firman Tuhan yang kita pakai di sini adalah Yesaya 43. Mari kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Jangan takut sebab aku ini menyertai engkau. Aku akan mendatangkan anak cucumu dari timur dan aku akan menghimpun engkau dari barat. Aku akan berkata kepada utara, berikanlah kepada selatan. Jangan tahan-tahan, bawalah anak-anakku laki-laki dari jauh dan anak-anakku perempuan dari ujung-ujung bumi. Kalau perhatikan di sini adalah kata aku itu Allah. Allah itu disebut 4 kali. Aku, jadi kata ganti pertama. Aku enggak ada yang lain. Aku yang akan dengan cara bagaimanapun akan memanggil pulang semua umatnya walaupun tercecer di berbagai tempat. Khususnya yang pertama-tama di sini di Babel. Teman-teman tahu bangsa Babel itu bangsa yang luar biasa hebat. Ya, tentaranya luar biasa. Israel itu negara kecil. Ketika dibuang itu mereka enggak berdaya sama sekali. Tetapi aku itu Allah itu sampai di dalam kuasanya dia menggerakkan Raja Kores. Raja Koresi digerakkan supaya Koresi ini mengizinkan bahkan menyuruh orang Israel pulang ke tanah airnya. Satu hal yang tidak terpikirkan. Kalau mau ngelawan enggak mungkin bisa. Tetapi Allah itu jauh lebih berkuasa sehingga mampu menggerakkan Kores, menuntun mengarahkan orang-orang Israel itu pulang. Lalu yang kedua yang kita perhatikan kataku, ya. Anak-anakku, anakku laki-laki, anak-anakku perempuan. Jadi yang oleh Tuhan dikumpulkan, dipanggil pulang adalah semua orang yang percaya kepada Dia. Dimanapun apapun yang terjadi, ketika identitas anak Tuhan itu melekat di dalam diri seseorang, maka Tuhan berkepentingan dan Tuhan akan bekerja di dalam kuasanya demi semua orang yang menyandang nama Tuhan. Jadi merupakan satu kekuatan bagi kita. Di dalam kelemahan kita, kadang-kadang kita itu lemah, kadang nakal, kadang males. Tetapi selama kita percaya kepada Tuhan, selama kita anak Tuhan, pada waktunya Tuhan akan menggiring semua orang itu kembali ke rumah Tuhan. Nah saudara sekalian, ayat yang atas itu bicara khusus mengenai Babel, ya, mengenai Babel. Dikatakan cucumu, anak cucumu dari timur dan dari barat. Babel itu besar, wilayahnya itu melebar. Sehingga dikatakan dari timur dan dari barat itu akan dikumpulkan, dikembalikan ke Israel. Sedangkan kalimat yang kedua bukan timur dan barat, tetapi utara dan selatan. Dari jauh dan dari ujung-ujung bumi. Ya, nanti ayat berikutnya juga bisa kelihatan. Jadi maksudnya kalimat yang kedua itu menunjukkan ini tidak hanya berlaku untuk orang Israel pada zaman Babel, tetapi berlaku bagi kita semua sebagai orang-orang percaya. Sebagai orang percaya, anak Tuhan akan dikumpulkan. Timur, barat, utara, selatan, ujung bumi, Tuhan mengatakan, aku akan mengumpulkan mereka kembali. Jadi teman-teman, homecoming di dalam Alkitab itu kita sadari sebagai anugerah dan kuasa Allah sendiri. Bahwa Allah itu di dalam anugerahnya tidak bergantung kepada kita, di dalam anugerah dan cinta kasihnya dia itu memanggil pulang semua orang yang disebutkan dengan namanya. Dan di dalam kuasa Tuhan, pelan tapi pasti dia akan mengembalikan semua orang-orang yang mau diselamatkan. Homecoming adalah satu panggilan dari Tuhan, panggilan untuk masuk di dalam satu persekutuan. Jadi teman-teman, homecoming adalah anugerah dan kuasa Tuhan. Kalau hari ini Sing 29 tahun,
Kalau kita betul-betul memikirkan, maka kita sebenarnya harus sadar ingat bahwa anugerah Tuhanlah yang membuat sing ini bertumbuh. Di kehidupan kita masing-masing coba kita pikir-pikir, nggak usah terlalu jauh deh. Senin yang lalu kita ngapain? Selasa lalu kita ngapain? Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu kita tuh ngapain? Banyak hal yang kita lakukan. Banyak masalah, banyak kemungkinan celaka. Banyak hal yang membuat kita itu belum tentu bisa datang ke sini. Tetapi bahwa hari ini kita bisa duduk di sini, baik-baik di sini. Itu adalah anugerah Tuhan. Kalau kita sadar betul-betul ini adalah Tuhan. Mungkin saudara sekalian ada yang kerja di luar kota, mungkin ada yang baru pulang dari luar negeri, mungkin ada yang sakit, mungkin ada yang punya masalah. Tuhan itu memimpin semuanya itu sampai hari ini kita bisa datang. Homecoming itu adalah anugerah dan kuasa Tuhan. Nah, lebih jauh lagi kalau saudara mengingat kita masing-masing tadi. Dulu kita anak-anak di mana? Dulu kita nakalnya seperti apa? Atau mungkin kita banyak anak-anak keluarga Kristen, mungkin kita cukup baik-baik ya. Tapi pada waktu kita remaja, kita mengalami puber. Kita ke sana ke sini ya, nyeleweng sana sini. Coba kita pikir-pikir bahwa hari ini kita bisa menjadi Kristen. Kita bisa pergi ke gereja. Kita bisa beribadah bahkan pelayanan. Itu adalah anugerah. Bahwa Allah mengatakan aku yang akan memanggil, aku yang akan mengumpulkan semua anakku laki-laki dan anakku perempuan. Jadi teman-teman, homecoming adalah kembali mengingat bahwa kita hari ini di sini itu adalah anugerah dan kuasa Tuhan. Orang yang menyadari bahwa keberadaan kita hari ini adalah anugerah dan kuasa Tuhan akan lebih appreciate, acknowledge dan appreciate. Mungkin ada teman-teman yang sudah sering ke Singapura ya. Saya pernah satu kali pergi, saya cukup sering ke Singapura karena kakak saya ada di sana. Satu kali saya ajak satu orang yang belum pernah ke luar negeri. Belum pernah ke Singapura pasti ya. Wah, sejak naik pesawat itu dia pakai handphonenya ya, di jendela itu dia ngerekam waktu take off, waktu landing di Bandara Changi dia foto-foto lihat. Rasanya setiap malam dia nggak mau tidur. Menikmati benar-benar Singapura itu kayak apa gitu. Karena dia sadar benar-benar luar biasa dia bisa di Singapura. Itu orang yang menyadari bahwa ada di sini adalah anugerah. Mungkin kita atau contoh katakanlah saya ya ke Singapura udah gak pernah foto-foto lagi rasanya gitu. Nah teman-teman pada waktu kamu duduk di sini, sadar tidak bahwa anugerah Tuhan yang memanggil kamu untuk bisa duduk dan hadir di sini. Ya. Kemudian yang kedua, ketika Tuhan itu, aku akan memanggil engkau timur, barat, utara, selatan, ujung bumi, aku akan memanggil. Nah kemudian diberitahu tujuannya. Ya, tujuan daripada pemanggilan dan dikumpulkan itu. Ya. Mari kita baca bersama-sama 2 ayat ini. 1, 2, 3. Semua orang yang disebut dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan juga kujadikan. Ya, bahwa kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus. Untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Supaya kita hidup di dalamnya. Jadi orang dipanggil itu upayanya sangat besar. Waktu keluar dari Mesir itu kan perlu banyak mujizat ya. Nah waktu dari Babel gak gampang menggerakkan hati Kores itu untuk mengizinkan. Dan waktu zaman dulu belum ada pesawat, belum ada kapal. Itu sangat sulit untuk mengembalikan. Nah yang sulit ini tentu bukan cuma sekedar supaya Israel kembali ke tanah air. Tapi ada misi di situ. Ada misi di situ. Nah Tuhan memakai 3 kata. Dikatakan diciptakan untuk kemuliaanku dan ku bentuk dan ku jadikan. Dulu waktu saya masih remaja masih ingat bertanya-tanya apa tujuan hidupku, apa tujuan hidupku. Maka oleh kakak pembimbing itu dikasih ayat ini ya. Tujuan hidup kita adalah diciptakan untuk kemuliaan Tuhan.
Ya, sejak remaja saya ingat bahwa tujuan hidup kita adalah untuk kemuliaan Tuhan. Jadi ketika Allah mengembalikan saudara dan saya homecoming ke dalam rumah Tuhan, ada tujuannya. Yaitu diciptakan untuk dibentuk dan dijadikan. Lalu di dalam perjanjian baru diulang, diciptakan untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan oleh Allah sebelumnya. Jadi bukan sekedar kumpul-kumpul, bukan sekedar sing ini bertambah orangnya, semacam pencapaian, bukan berhenti di pertambahan itu. Bukan utamanya di kumpulnya, tetapi misi ketika Allah mengumpulkan. Kalau bahasa Jawa itu kan mangan gak mangan pokoknya kumpul. Itu masih bagus ya daripada kumpul gak kumpul pokoknya mangan. Lebih sadis itu. Itu pepatahnya orang Jawa ya. Orang Jawa itu seneng ngumpul-ngumpul ya, kalau bahasa Jawa, Surabaya itu cangkruk ya. Itu kalau sekarang itu hangout gitu. Nah, gereja persekutuan sing bukan cuma sekedar kumpulnya itu, bukan. Termasuk singker. Bukan masalah kumpul, pertamanya memang merasa di welcome, ya friendly, itu pintu masuk. Tapi lebih dari itu Tuhan apa? Membentuk kita, molding, dimold dan dijadikan. Itu tujuannya. Nah, karena Tuhan mengatakan bahwa kita diciptakan itu sebenarnya sudah ada paketnya dari Tuhan, bahwa sing ini seharusnya jadi seperti apa. Pekerjaan baik untuk sing itu sudah ada di dalam rancangan Allah. Yang dirindukan adalah saudara dan saya hidup di dalam proses untuk semakin menjadi alat yang dibentuk oleh Tuhan. Jadi teman-teman, homecoming ini ada satu tujuan, yaitu saudara dan saya bertumbuh dan memuliakan Tuhan. Oleh karena itu, pada waktu ada sing, pada waktu masuk di welcome, pelan tapi pasti ikutilah proses masuk. Terimalah ketika Allah itu membentuk kita. Kalau itu tanah liat itu ya, pottery itu, untuk mau dibentuk bagaimana? Ya mesti masuk, ya mesti ngeblend dulu. Gak bisa dari luar. Masuk dan di dalam proses itu memang mau tidak mau ada rasa sakit dan tidak enak untuk menjadi satu bentuk yang lebih baik. Karena itu kalau mau dising, mau menjadi maju, ini umur 29 ya, tahun depan ulang tahun besar 30. Kalau mau betul-betul bersama dengan sing itu maju dan semakin maju, maka rahasianya adalah masuk ke dalam proses yang Tuhan persiapkan. Jangan menjadi tamu, jangan jadi penonton, masuk di dalamnya dengan kesediaan hati mengalami pembentukan. Tadi Harvey ngomong, to knit, to heal and grow together. Ya. Knitting ini ya pasti nggak enak kan, apakah ada jarumnya kan, pasti ada tajam-tajamnya. Heal itu berarti kan memang ada yang sakit. Jadi memang berkaca kepada orang Israel, orang Israel itu sangat luar biasa nakal dan bebalnya ya. Tetapi Tuhan memakai proses itu selama kita rela dibentuk, rela nyemplung masuk. Maka sang penjunan itu akan membuat saudara dan saya menjadi alat yang diperkenan, alat yang indah. Jadi teman-teman, homecoming adalah mari kita menjadi orang yang masuk dan dibentuk bersama-sama. Ya. Jadi tanda daripada persekutuan yang efektif bukan berapa banyak yang datang, tetapi berapa banyak orang yang hidupnya dirubah melalui keberadaan di situ. Ya sepintas tadi kan Harvey bilang dulu dia malu-malu, 29 tahun ikut sing, nah sekarang bisa memimpin. Nah itu adalah karya. Saudara yang mungkin tadi baru 2 tahun, baru 3 tahun, masuk ke sini, berdoa berharap kita akan ditransform. Ya, semakin indah, semakin indah. Yang ketiga, yaitu bicara mengenai dasar daripada satu gereja. Nah teman-teman, Nehemia 8 ini adalah ayat mengenai ketika orang Israel kembali pulang dari Babel.
Pulang dari Babel, itu tanah airnya itu porak-poranda seperti puing-puing, seperti Gaza sekarang itu ya. Lalu mereka itu mulai bangun. Yang mimpin pada waktu itu Nehemia dan Ezra. Nah mereka pelan-pelan bangun, lalu mereka itu kalau zaman dulu bangun tembok dulu. Ya, karena zaman dulu kan belum ada bom yang lewat udara. Jadi supaya aman bangun tembok. Lalu bangun bait Allah. Bait Allah itu satu gereja yang besar dan cuma satu. Ya. Nah dikatakan setelah mereka bangun tembok, bait Allahnya sudah jadi. Mereka merasa ada yang kosong. Mereka merasa nggak cukup. Mereka merasa memang sudah aman. Bait Allah sudah ada. Tapi ada satu kekosongan di dalam hati mereka. Sehingga kemudian firman Tuhan mencatat di sini, di luar kebiasaan dikatakan, maka seluruh rakyat berkumpul dengan sehati di halaman di depan pintu gerbang air. Mereka meminta kepada Ezra ahli kitab itu supaya ia membawa kitab Taurat Musa, yakni kitab hukum yang diberikan Tuhan kepada Israel. Lalu pada hari pertama bulan ke-7 Imam Ezra membawa Taurat itu ke depan jemaah. Nah, itu yang pertama yang kita perhatikan di situ. Biasanya orang Israel pada waktu ada ibadah dan dibacakan kitab Taurat, itu yang membaca, yang nyuruh itu raja. Raja itu nyuruh imam-imam yang ada di istana. Biasanya itu raja. Rajanya kalau merasa pinter dia menafsirkan sendiri. Ya. Sebenarnya minimalnya harus imam. Tapi firman Tuhan di sini katakan, rakyat berkumpul sehati meminta kepada Ezra ahli kitab itu. Jadi mereka tuh rupanya sadar ada sesuatu yang kosong yang perlu sekali dan mereka haus. Sehingga mereka nggak nunggu lagi pemimpin. Tapi mereka rakyat itu yang minta kepada Ezra ahli kitab itu. Mereka tidak mau lagi menunggu para pemimpin yang hanya memikirkan tahta dan harta. Mereka di dalam kekosongan itu mereka sadar ada yang hilang yaitu firman Tuhan. Sehingga mereka enggak asal nyuruh orang. Sehingga di sini dikatakan menyuruh meminta kepada Ezra ahli kitab itu. Mereka sadar kalau namanya persekutuan ibadah harusnya yang menjadi core dasar adalah firman Tuhan. Dan firman Tuhan itu tidak boleh sembarang ditafsirkan. Harus oleh ahli kitab. Oleh ahli kitab. Lalu dikatakan diperjelas lagi. Supaya dia enggak membawa sembarang kitab tetapi membawa kitab Taurat Musa. Yakni kitab hukum yang diberikan Tuhan kepada Israel. Jadi orang Israel ketika mereka selesai mengalami pembuangan, mereka menjadi sadar bahwa yang menjadi dasar daripada persekutuan, dasar daripada umat yang percaya adalah firman Tuhan yang diberitakan dengan benar. Nehemia 8 itu luar biasa indah, saudara boleh baca nanti. Bahwa ketika dibacakan orang-orang terharu, loh kok gini ya, Alkitab, Taurat itu bisa hilang di orang Israel itu. Lalu dikatakan mereka ketika mendengar penjelasan itu mereka menangis. Sehingga kemudian sampai Ezra itu mengatakan jangan nangis, ini hari kudus. Ayo makan gitu. Itu Nehemia 8 secara keseluruhan. Jadi teman-teman, dasar daripada persekutuan ibadah umat adalah firman Tuhan yang diajarkan dengan benar oleh seorang ahli kitab. Dikatakan di dalam Nehemia 8 itu bahwa enggak cukup Ezra saja, dikatakan nanti ada nama-nama saudara baca itu ya. Ada nama beberapa orang yang semuanya murid-muridnya Ezra menafsirkan. Jadi itu yang pertama. Bahwa yang menjadi dasar yang paling penting core daripada persekutuan termasuk sing harusnya firman Tuhan atau mimbar. Lebih daripada teman, lebih daripada ruangan, lebih daripada fasilitas multimedia dan lain sebagainya. Nah, saudara sekalian kemudian yang menarik juga bahwa ketika disampaikan itu diulang 2 kali. Disampaikan kepada semua orang yang dapat mendengarkan dan mengerti. Diulang 2 kali. Disampaikan kepada orang yang dapat mengerti. Ayat berikutnya juga ada. Jadi memang pemberitaan firman Tuhan itu memang tidak selalu
mendapat tempat di hati orang yang datang ke gereja. Tetapi Tuhan berjanji bahwa orang yang mau belajar, mau mengerti, mereka itu akan bertemu dengan firman itu. Dan hidupnya akan dirubahkan oleh firman. Karena itu teman-teman, mari homecoming ulang tahun Sing ini kita sadar. Yang paling penting dari Sing, dari persekutuan, dari ibadah itu apa? Kalau orang ke kafe, mestinya beli apa teman-teman? Mestinya beli apa? Kalau ke kafe, beli kopi ya, mestinya beli kopi. Ada nggak orang ke kafe lalu nggak beli kopi, beli sop buntut? Ada nggak? Ada di Permata Buana itu ya, ada kafe ya. Wah, enak Bu sop buntutnya. Kalau ibu nggak suka sop buntut, miswanya enak Bu. Loh ini orang mau beli kopi kok disuruh beli miswa sama sop buntut. Tapi memang ini zaman aneh memang ya. Lalu orang ke bakery, toko roti, mestinya beli roti. Yang paling penting kan rotinya. Ya. Tapi nggak mesti kan, nggak mesti orang ke bakery beli roti, nggak mesti kan. Ada orang ke bakery, ya tadi dia maunya minum jus atau minum kopi. Nah, ini memang zaman yang memang membingungkan. Tetapi satu hal yang pasti, kalau saudara ke gereja, saudara ke Sing, jangan salah prioritas. Ke gereja utama dasarnya adalah firman Tuhan, mimbar. Itu yang harus saudara pegang baik-baik. Teman-teman di sini mungkin masih banyak yang jalan-jalan ya, gereja ini, gereja itu, persekutuan ini, persekutuan, silakan. Tapi pastikan, saudara cari gereja persekutuan. Nomor 1, firman Tuhannya, khotbahnya benar apa enggak. Yang mengajarkan tuh ahli kitab atau enggak, itu yang paling penting. Jangan kita ke gereja hanya demi teman, hanya demi musik, hanya demi yang lain-lain. Firman Tuhan itu menjadi dasar ya. Sama seperti tadi, ke kafe ya carinya kopi, ke bakery ya carinya roti, ke gereja firman Tuhan. Oleh karena itu doakan ya supaya Sing ini terus bertumbuh dan berakar dalam pemberitaan firman Tuhan yang bermutu, yang diajarkan oleh orang-orang yang bertanggung jawab ya. Jadi ucapan saya, happy birthday and healthy homecoming ya. Mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih. Engkau Tuhan dengan kuasa-Mu yang luar biasa berjanji akan memanggil pulang semua orang yang menjadi milik-Mu. Terima kasih Engkau tahu bahwa kami hadir di tempat ini oleh karena tangan Tuhan yang sudah menuntun. Karena itu tolonglah kami Tuhan supaya di tempat di Sing ini kami datang dengan satu kerelaan, diproses, dibentuk semakin memuliakan Tuhan. Kau tolong juga supaya kami semua Tuhan sebagai orang percaya tahu bahwa prioritas kami ketika kami ke gereja adalah mendengarkan firman Tuhan. Tolonglah kami Tuhan menjadi orang yang mau mengerti, mau belajar. Karena kami rindu Tuhan bahwa 29 tahun ini akan menjadi 30 tahun yang boleh semakin menumbuhkan dan menjadi berkat bagi kami semua yang datang di tempat ini. Bapa kami di surga, pada saat ini juga kami berdoa, memohon ampun untuk segala dosa, kesalahan kami. Di hadapan-Mu Engkau yang melihat Tuhan, apa yang menjadi cinta kerinduan kami yang terbesar, yang seringkali bukan Tuhan. Ampuni kami Tuhan, sehari-hari begitu banyak mencari kepentingan, kesenangan diri sendiri, lupa mencari kesenangan Tuhan. Ampuni kami Tuhan, kami kurang menghargai anugerah-Mu. Tuhan kiranya pengampunan-Mu boleh berlaku atas kami, sehingga kami boleh sungguh-sungguh mengalami sentuhan Tuhan tanpa halangan, mengalami keindahan, kekudusan, persekutuan di tempat ini, dan boleh masuk di dalam kebersamaan yang saling menumbuhkan dan menyembuhkan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan menyerahkan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin.